Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi puteral, Indonesia. Latar belakang politik etis. Yang pertama, sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia. Kedua, sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat. Ketiga, Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Keempat, rakyat kehilangan tanahnya. Dan yang terakhir, adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri. Politik etis bertujuan untuk memajukan 3 bidang, yaitu 1. Edukasi dengan menyelenggarakan pendudukan. 2. Irigasi dengan membangun sarana dan jaringan pengairan. 3. Transmigrasi, migrasi dengan mengorganisasikan perpindahan penduduk. Manfaat dari politik etis adalah munculnya kalangan terpelajar, irigasi banyak diperbaiki, hasil produksi meningkat, pencerahan penduduk ke berbagai tempat. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias Van Deventer yang terdiri atas migrasi, atau pemindahan penduduk, terutama dari Pulau Jawa yang dianggap sudah padat, ke daerah-daerah lain yang masih sedikit penduduknya. Irigasi, yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian. Dan edukasi, yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Tokoh pendukung politik etis. Peter Brosov, seorang redaktur surat kabar The Lokomotif. Karel Frederik Holle, seorang yang banyak membantu kaum tani. Van Vollenhoven, seorang yang banyak-banyak mempedalam hukum adat suku Indonesia. Abendanon, berperan banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi. Leigh Vegut, jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia. Henry van Col, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda. Douwe Dekker, Multatuli, penulis buku Max Havelaar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten. Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda menguasai seluruh wilayah Nusantara. Kebijakan itu menaklukkan wilayah-wilayah yang belum dikuasai, yang diterapkan dalam administrasi baru yang berpusat di Batavia yang disebut dengan Pax Nerlandica. Pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan kebijakan ekonomi berbasis pada sistem kapitalisme barat, melalui komersialisasi, sistem moneter, dan komoditas barang. Kebijakan itu mendapat kritik dari politikus dan intelektual di Hindia Belanda, yaitu C.Th. Van Deventer. Ia membuat tulisan yang berjudul ENS Schuld atau Utang Kehormatan, yang dimuat di majalah De Geest pada tahun 1899. Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu era politik etis, yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W. Frydenburg yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1906 sampai 1916. Pada era itu muncullah simbol baru yaitu kemajuan. Zaman kemajuan ditandai dengan adanya surat R. A. Kartini kepada sahabatnya R. M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Pemerintah kolonial Belanda juga membentuk Volksraad, Dewan Rakyat yang sejumlah tokoh Indonesia bergabung di dalamnya. Mereka menggerakkan wacana perubahan di lembaga tersebut. Politik etis memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah 1. Pembangunan infrastruktur seperti rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia. 2. Pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan yang nantinya bermanfaat bagi pengairan. 3. Berdirinya sekolah seperti HIS atau SD, MULO atau SMP, AMS atau SMU, Quick School atau sekolah guru, THS atau sekolah teknik mesin, dan Stovia sekolah kedokteran. Dampak negatifnya adalah pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan elit, seperti kaum priayi. Saluran irigasi kebanyakan hanya untuk perkebunan milik pengusaha Belanda. Dan transmigran dipaksa bekerja untuk perkebunan milik pengusaha Belanda.
Kesimpulan